Selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Saya asisten praktikum dari laboratorium saya dengan kode asisten HM. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam modul kelima dengan materi fungsi dan prosedur. Untuk tujuan praktikumnya di sini ada dua ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan alat dan bahannya masih sama, kita menggunakan komputer yang telah terinstall CodeBlock. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu parameter. Nah, jadi di sini parameter adalah nama-nama variabel yang kita deklarasikan di bagian header prosedur atau fungsi. Untuk parameter sendiri di sini ada dua tipe ya, yaitu ada parameter aktual dan parameter formal. Nah, apa sih bedanya dari kedua parameter itu? Untuk parameter aktual sendiri, dia adalah sebuah variabel atau data yang kita tuliskan ketika pemanggilan fungsi atau prosedur. Sedangkan yang formal atau parameter formal, dia adalah parameter yang kita deklarasikan di dalam blok program prosedur atau fungsi itu sendiri. Nah, jadi untuk cara kerjanya parameter itu, dia akan mentransferkan data dari parameter aktual yang kita tulis ketika pemanggilan fungsi, lalu dia akan mengirim data tersebut ke parameter formal yang ada di blok program fungsi itu. Selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur itu adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Nah, untuk prosedur sendiri biasanya dia itu bersifat suatu aktivitas. Sebagai contohnya mungkin kita bisa membuat program untuk menghitung faktorial sebuah bilangan atau mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan dan sebagainya. Dan selanjutnya ada bagaimana cara kita untuk mendefinisikan prosedur. Nah, untuk contoh yang sekarang ini dia adalah prosedur yang tidak memiliki parameter. Jadi untuk membuat prosedur itu sangat gampang banget nih teman-teman. Jadi kita tinggal menuliskan void lalu diikuti nama prosedurnya. Jangan lupa tanda kurung. Nah, untuk parameter sendiri posisinya di mana sih? Jadi untuk parameter itu kita tuliskan di dalam tanda kurungnya. Jadi kalau misalnya nggak ada parameter, tanda kurungnya kita kosongin aja. Selanjutnya di sini ada pemanggilan. Nah, untuk memanggil sebuah prosedur itu juga sangat mudah nih. Jadi kita tinggal menuliskan nama prosedurnya, lalu kurung buka dan kurung tutup, terus titik koma. Dan untuk parameternya, sama seperti kita membuat sebuah prosedur, kita tempatkan parameternya itu di dalam tanda kurungnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung praktekkan aja nih bagaimana kita membuat sebuah prosedur. Jadi di sini kita akan membuat sebuah contoh prosedur namanya salam. Dan di sini dia akan mencetakkan sebuah kata halo. Printf halo seperti ini. Lalu kita panggil prosedurnya salam kurung tutup titik koma. Lalu kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya yaitu halo sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau semisal kita coba nih kita tambahkan sebuah parameter. Nah, jadi parameternya itu kita tuliskan di sini. Misal kita akan menambahkan data nama. Jadi kita buat sebuah variabel namanya nama dengan tipe string, panjangnya 10. Jadi di sini nanti si programnya bisa menyapa nama dari orangnya nih atau nama dari usernya. Tampilkan nama. Nah, karena di sini ada parameter, pemanggilannya pun kita perlu mengisikan nilai yang akan dikirimkan ke prosedur tersebut. Jadi kita bisa aja kirimkan misal namanya Asep seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini malah keluar angka di sini. Kenapa keluarnya seperti itu?
karena saya lupa mengganti ini jadi persen %s ya tadi, persen %d, harusnya itu buat integer. Kita jalankan ulang. Nah, di sini udah bener ya. Keluarnya halo Asep. Oke, selanjutnya ada fungsi. Nah, untuk fungsi, dia adalah sebuah modul program yang akan mengembalikan sebuah nilai dari tipe data tertentu. Nah, jadi untuk fungsi itu cara membuatnya hampir mirip dengan prosedur ya. Cuma bedanya kita hanya menambahkan kata return di dalamnya. Nah, return ini sendiri dia itu berfungsi untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, jadi kurang lebihnya untuk fungsi seperti ini strukturnya. Untuk membuatnya kita tinggal tuliskan tipe data, nama fungsi, lalu tanda kurung. Dan di dalam blok programnya kita tuliskan return. Nah, return apa yang akan kita kembalikan. Oke, kita langsung praktek aja nih teman-teman. Jadi di sini prosedurnya nggak usah kita hapus ya. Kita buat aja sebuah fungsi, misal int jumlah. Kita akan membuat sebuah fungsi penjumlahan. Untuk parameternya kita beri variabel A dan variabel B yang tipenya sama, integer. Lalu di sini dia mereturn hasil penjumlahan A dan B seperti ini. Oke. Untuk pemanggilannya sebelumnya kita beri printf x/n ya, biar kita tahu mana yang pemanggilan prosedur, mana yang pemanggilan fungsi. Oke, di sini kita panggil aja jumlah. Nah, kita inputkan nilainya, misal 2 dan 3. Nah, di sini berarti harusnya si program akan menampilkan angka 5 karena 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oke, di sini outputnya kita bisa lihat outputnya hanya halo Asep. Nah, kenapa hanya halo Asep? Kenapa si angka 5-nya nggak tampil? Karena di sini kita hanya memanggil si fungsinya aja. Jadi untuk fungsi sendiri dia itu kan mengembalikan sebuah nilai. Jadi untuk menampilkannya kita perlu printf. Yang kurung kita hapus dulu aja ya biar nggak bingung. Nah, lalu karena tipe dari nilai kembaliannya adalah integer, maka di sini kita masukkan %d, lalu koma, kita panggil di sini fungsinya jumlah. Lalu datanya tadi 2 dan 3 ya. Seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, di sini baru keluarlah hasilnya 5. Nah, untuk pemanggilan sendiri selain seperti ini, kita langsung tuliskan secara inline ya di dalam printf. Kita juga bisa menampung hasil fungsinya itu di dalam sebuah variabel. Jadi semisal kita buat nih int hasil seperti ini. Lalu si int hasil itu kita isi dengan hasil nilainya si fungsi jumlah 2 dan 3 seperti ini. Jadi untuk di sini kita ganti dengan hasil seperti ini. Kita running programnya. Nah, bisa dilihat outputnya masih sama, yaitu 5. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut aja nih ke materi berikutnya, yaitu tentang rekursif. Nah, untuk rekursif sendiri itu apa sih? Jadi rekursif itu adalah proses memanggil dirinya sendiri. Jadi si fungsi itu sebenarnya dia bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, di rekursif sendiri kita akan sering mendengar sebutan basis dari rekursif. Nah, apa sih sebutan itu tuh? Nah, untuk basis, jadi itu adalah kode yang menjadi titik berhenti dari proses rekursifnya. Nah, untuk rekursif sendiri, kode di mana sebuah blok program memanggil dirinya sendiri. Nah, mungkin kalau seperti ini kalian agak bingung ya. Jadi langsung kita buat contohnya aja.
Oke, untuk kali ini saya akan mencontohkan rekursif ini dalam bentuk prosedur. Misal kita buat prosedur hitung. Nah, dia itu akan berhitung dari 1 sampai 5. Misalkan kita inputkan saja si X ini. Parameternya variable X, tipenya integer. Lalu di dalamnya kita buat sebuah kondisi if X kurang dari berarti agar 5 6 ya. Kalau enggak kita kasih sama dengan ya, kurang dari sama dengan 5. Seperti ini. Lalu kita cetak angkanya %d karena dia integer X, agar rapi kita tambahkan backslash n seperti ini. Lalu di bawah printf-nya kita panggil ulang si prosedur hitung seperti ini. Semisal kita masukkan nilainya 1 ya. Lalu kita jalankan programnya. Nah, kalau seperti ini saja dia nggak akan jalan nih si prosedurnya. Kenapa? Karena perlu kita ingat di main programnya itu kita belum panggil si prosedur hitung ini. Maka dari itu kita perlu memanggilnya. Itu misal kita masukkan 1 juga ya, sama. Lalu kita jalankan ulang. Nah, wah di sini bisa kita lihat nih teman-teman, bahwa program itu berjalan terus tanpa henti. Nah, kenapa nih? Kenapa dia itu ngulang-ulang terus kayak gini sampai close program seperti ini? Nah, karena di sini ketika di main program kita menginputkan 1, dan di prosedur hitung sendiri kita memanggil ulang dengan nilai sama, yaitu 1. Oleh karena itu, kondisi state di sini ketika X kurang dari sama dengan 5, dia akan terus bernilai benar. Karena bernilai benar, maka statement di dalamnya pun akan dijalankan oleh dia terus-menerus. Oleh karena itu, kita perlu mengubah pemanggilan ulangnya. Bisa kita buat seperti ini, X++. Jadi kalau kita jalankan lagi, masih sama ya. Berarti kita ubah aja X+1. Nah, seperti ini. Nah, oh ini ya, belum dikasih enter ya. Jadi untuk outputnya udah benar walaupun kurang rapi di sini. Jadi dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 5. Nah, mungkin kita bisa rapikan dulu. Jadi di sini kita kasih enter dulu. Lalu kita jalankan ulang. Nah, di sini udah rapi. Dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 5. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang yang namanya basis dan rekursif. Untuk di programnya sendiri implementasinya itu di mana sih yang namanya basis, mana yang rekursif? Untuk basis dia yang ini, sebuah kondisi yang membuat si pemanggilannya itu berhenti. Nah, untuk rekursifnya itu yang ini, dia pemanggilan si prosedur itu sendiri. Nah, jadi kalau semisal teman-teman mau nyoba-nyoba nih, kita ganti misal inputannya 3 ya, jadi teman-teman bisa langsung nebak ya, hasilnya pasti 3, 4, 5. Oke, ini ada contohnya sebenarnya di slide. Oke teman-teman, untuk materinya mungkin cukup sampai di sini aja ya. Jadi setelah ini kalian bisa langsung praktek sendiri dengan mengerjakan jurnal yang udah kita sediain. Lalu misal ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa langsung tanya ya ke abang-abang atau kakak-kakaknya yang ada di shift kalian. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.